Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya. Di masa pandemi kali ini, kita harus sering-sering mencuci tangan. Jangan lupa menjaga dan merawat tubuh kita. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran ketiga, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Sebelumnya, kalian juga pernah belajar mengenai perkembangbiakan atau pertumbuhan pada hewan. Nah, sekarang kita juga akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan ikan menggunakan kosakata yang tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat menggunakan kosakata yang tepat dan teks pertumbuhan pada hewan. Nah, anak-anak, perkembangan hewan atau pertumbuhan hewan itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Yang pertama, bisa bernapas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Dan yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Yang keenam, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Tujuannya adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara melahirkan, bertelur, dan ada pula bertelur serta melahirkan. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga dapat berkembang biak. Sebagian tumbuhan berkembang biak dengan biji. Biji tumbuhan terdapat di dalam buah. Ada pula yang bijinya di luar buah ya, seperti jambu mete. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan halaman 64 Bu Pena jilid 3A. Yuk, mari kita perhatikan. Di sana ada teks sebuah cerita mengenai perkembangbiakan hewan. Tahu kamu bagaimana ikan berkembang biak? Berkembang biak berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, itu merupakan daur hidup ikan. Coba kalian perhatikan. Nah, perhatikan daur hidup ikan ini. Ikan dewasa akan bertelur. Nah, proses telurnya juga ada tahapnya ya anak-anak. Nah, habis telur 1 jam, lalu 4 jam, lalu 20 jam, 30 jam, baru menetas menjadi larva. Coba kalian lihat. Ada larva, lalu setelah ia menjadi larva, ia menjadi apa? Menjadi ikan muda atau ikan kecil. Lalu setelah itu jadi apa lagi? Nah, setelah menjadi ikan muda, ia akan menjadi ikan dewasa. Nah, seperti itu anak-anak, proses daur hidup ikan. Nah, selain ikan, masih banyak lagi. Seperti kupu-kupu, terus katak, kecoa, dan lain-lain. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham mengenai proses daur hidup ikan? Lalu, jika kalian sudah paham, nanti kalian
harus bisa mengerjakan halaman 65. Soal yang pertama, jelaskan proses daur hidup ikan menggunakan bahasamu sendiri. Yang kedua, carilah arti kosakata di bawah ini, lalu buatlah ke dalam kalimat. Ada tumbuh, dewasa, larva, daur hidup. Dan yang ketiga, buatlah gambar daur hidup ikan di buku tugasmu. Nah, anak-anak, perbanyaklah membaca, karena dengan membaca, kalian dapat bisa mengetahui atau dapat menemukan kosakata baru. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.